Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku, Inem di Singapura. Oke, jadi eh, begini ya, aku mau share kepada teman-teman bahwa eh, pergaulan bebas di luar negeri itu sangatlah eh, merajalela gitu ya. Jadi, pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri itu tuh harus berhadapan dengan berbagai tantangan, bukan hanya tantangan terhadap pekerjaan, namun juga pergaulan bebas seperti seks kayak gitu ya. Kita kan sudah dewasa, jadi nggak masalah dong kita ngomongin yang kayak gitu gitu ya. Kita tuh akan sharing aja di sini gitu ya. Ya, selain juga seks juga ada banyak kriminal sih lainnya yang um, membuat para TKW ini tuh terjerumus dalam pergaulan yang salah gitu ya. Salah satunya itu adalah bisa media sosial gitu ya. Media sosial itu seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau aplikasi yang TikTok ataupun yang lainnya. Jadi dari situlah perkenalan dimulai, jadi yang tidak kenal menjadi kenal, dan lewat sosial media itulah kita dapat berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi gitu ya. Jadi di sini itu aku akan sebebas apakah sih pergaulan di luar negeri itu gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah di luar negeri, sudah bekerja di luar negeri, belum belum atau masih mau gitu ya, kalian harus berhati-hati dalam bersosmed gitu ya, dan juga harus berhati-hati dalam berteman gitu ya. Dan apalagi itu pokoknya tuh kehidupan di luar negeri itu sangat-sangat bebas gitu. Jadi kita harus bisa membawa diri kita masing-masing, harus bisa mawas diri kita masing-masing gitu di luar negeri itu ya. Mungkin di Indonesia sudah bebas, tapi di luar negeri itu lebih bebas lagi, itu kehidupannya itu sangat menantang gitu ya. Apalagi setan gitu ya. Wah, itu banget gitu. Jadi di setiap negara itu pasti terdapat beberapa kasus gitu ya. Terdapat beberapa kasus seperti PMI kita, teman-teman kita itu banyak yang amit-amit gitu ya, hamil gitu ya. Jadi eh, kalau aku di sini tuh ya sharing kepada teman-teman itu, kalian nggak masalah sih itu apa namanya, hmm, boleh berpacaran gitu ya. Maaf ya, boleh ya berpacaran, itu adalah hak masing-masing gitu ya. Cuman ya urusan asmara itu bukan sesuatu yang mudah bagi siapapun, apalagi dengan keadaan kita yang di negara bebas, jauh dari siapapun, jauh dari keluarga, jauh dari pokoknya siapapun lah, suami ataupun kebalikannya gitu ya. Kita juga tidak bisa melarang semua orang untuk tidak berhubungan asmara atau bahkan tidak berhubungan dan dalam tanda kutip seks gitu ya. Ya, namun ya gimana lagi, kita nggak bisa melarang semuanya ya. Cuman di sini aku hanya berbagi bahwa boleh berhubungan asmara, itu boleh ya, itu adalah urusan masing-masing, hak masing-masing, dan aku tidak akan melarang itu. Bahkan pemerintah luar negeri pun tidak melarang kayak gitu tuh ya. Cuman yang perlu kita perhatikan itu adalah harus berhati-hati gitu ya. Jangan sampai terjerumus dalam hal-hal yang akan merugikan diri kita sendiri gitu ya. Atau bahkan kalau sampai amit-amit gitu ya, terjadi yang kehamilan atau apa kayak gitu ya, kita itu bisa di blacklist di negara tempat kita bekerja gitu ya. Dan hubungan asmara itu pro dan kontra ya, uh, itu adalah pribadi masing-masing dengan Tuhannya gitu ya. Aku di sini nggak mengejudge bahwa kamu nggak boleh pacaran, kamu uh, nggak boleh ini, nggak boleh itu tuh nggak bisa gitu ya. Itu adalah uh, pribadi mereka sendiri dengan Tuhannya. Itu mau dosa apa enggak itu terserah diri mereka sendiri dan dengan Tuhannya gitu. Kita nggak bisa, toh kita melarang juga
ngapain kamu larang-larang aku, kan kayak gitu. Jadi uh, kehidupan bebas di luar negeri itu nggak bisa di itu ya, nggak bisa di apa namanya, nggak bisa dikontrol gitu. Jadi cuma di sini itu aku pro dan kontra tetap ada, pro dan kontra tetap ada. Misalnya tuh kita udah punya suami tuh di Indonesia, nah namanya juga kebutuhan rohani ya, kebutuhan rohani orang itu tuh, kepuasan orang itu berbeda-beda gitu ya. Jadi aku nggak akan mengejudge kalian yang berpacaran atau apa kayak gitu ya, dengan siapapun orangnya gitu ya. Aku nggak akan mengejudge bahwa kalian itu buruk, enggak. Aku bukan tipe orang yang kayak gitu. Up to you lah, up to you gitu. But be careful and menjaga diri baik-baik lah, menjaga diri sendiri sebelum terjadi apa-apa gitu ya. Ya begitulah sharing dari aku. Enggak satu dua kasus aja gitu di luar negeri itu ya. Jadi berhati-hatilah ya. Boleh pacaran tapi tetap berhati-hati gitu aja ya pesan aku ya. Memang kehidupan di luar negeri itu bebas banget. Jadi so terima kasih udah mendengarkan, dan terima kasih udah menonton video sharing aku hari ini. And see you for the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.